Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan seimanku, selamat malam dan sampai jumpa. Baru dibuka, langsung ditutup. Sampai bertemu kembali. Masih, selamat berjumpa kembali ya. Kemana kata yang cocok ya? Sampai berjumpa kembali. Berarti udah ditutup acara. Baru dibuka langsung ditutup. Lawak juga ya. Memang hidup ini harus dibuat lawak-lawak. Atau selamat berjumpa kembali. Apa yang cocok ya? Itulah pokoknya. Ya, salam sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, ya saya awali dengan ketawa ya. Karena memang bagi saya itu lucu. Terkadang kita mengucapkan sesuatu kita lupa apa ya. Konfer, apaan itu? Kafir. Biar jangan di-ban sama si YouTube ya. Konfer aja buat. Biar timbang bilang kafir kan kacau. Yang lain udah tahu itu apa itu konfer, kafir. Ya. Belum lagi aku mulai kawan, sudah datang penggemarku yang baik hati namanya Don. Sang debaters kalau mau bersaing secara fair play dong. Wak Labu ingatkan itu para anak didik internalmu. Masuk pakai dusta Korintus. Nah ini kan orang ini suka menghina kita kawannya. Tetapi kalau mereka dihina, ayo lapor polisi, kejar, mana rumah kau, mana rumah kau. Perasaan hebat, digimbal nanti sampai di kampung itu kan dia tahu mayoritas orang itu di situ kawan. Teriak-teriak dia kawan. Disebutnya password semua keluar. Mau kenal mau tak kenal itu pasti ditolong. Ini liciknya orang ini. Jadi sudahlah kawan. Banyak kali kayak orang, kecuali orang itu ke Papua kan pergi, mana si bom-bom, dicari si bom-bom di sana, baru hebat. Sampai di sana teriaklah kau teriak kan begitu ya. Tapi ya sudahlah kawan. Inilah namanya kita berhadapan dengan dunia, dengan keledai. Keledai itu dari dulu lucu-lucu kawan. Dia mukanya kecil kayak kuda tapi enggak kuda, tapi dia merasa kuda kawan. Padahal dia bukan kuda ya. Jadi keindahannya juga enggak ada kawan. Keledai. Lebih hebat kuda poni yang kecil itu ya. Tapi ya sudahlah kawan. Kita bisa bilang apa ya? Ya. Berburu kafir. Iya kawan, saya sebenarnya mau buat judul itu. Tapi takutnya si YouTube biasanya enggak ngasih itu ya. Ya sudahlah. Ya. Orang ini sok-sok merasa fair play. Mereka ini tidak pernah fair play kawan. Kainama itu membahas Kristen. Dodi Setan dia membahas Kristen. Kalau dia mau fair play buka ruang dong. Kristen masuk berdiskusi sama dia. Faktanya tidak demikian kawan. Mereka membahas kitab suci Kristen tanpa memberi kesempatan Kristen membela iman. Itu namanya enggak fair. Ya. Kenapa mereka enggak mau buka room? Karena mereka ini goblok bin balul. Sudahlah kawanku goblok, takkan ku cabut kalimatku ini. Mereka goblok. Sok tahu Bibel. Wah ya ini tuan guru. Aduh kawan. Hari kemarin yang mau mereka kejar namanya Cindy Sinoran atau Cindy apa itu ya. Susanto apa Santoso. Kemarin lagi mau mengejar yang namanya Tamparagi kawan. Semua mau mereka kejar. Untungnya apa buat kalian? Itu semakin membuat orang semakin licin nanti cara kerjanya. Ya. Belum lagi kalau mereka lari ke luar negeri. Jangan kau kira nggak bisa dipengaruhi orang Indonesia dari luar negeri kawan. Mimpi kau. Ya. Karena ini dunia internet. Satu-satunya cara untuk membendung bagaimana? Tutup jaringan internet. Selagi itu masih ada, kalian tetap menangis Bombay sampai kapanpun. Ini saranku kepada para pemburu kafir. Kok pemburu kafir sih? Kawan, kalau kita mau fair-fairan, mereka juga bicara Bible seenak udelnya sendiri. Tapi kalau kita bicara kitab mereka, woi, tidak ada hak kau. Selalu kita enggak punya hak. Sementara mereka bicara Bible punya hak. Seolah-olah ada agama itu hak mereka. Tuhan itu hak mereka. Kan begitu kawan.
Tapi percayalah, tahun 2550 mereka semua di bumi ini. Kenapa? Yang bukan mereka sudah lari keluar angkasa. Mereka tidak akan bisa keluar angkasa. Orang sudah dinubuatkan di dalam Quran. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan di bumi kamu dibangkitkan. Sesudah itu surah 53 ayat 33. Tidak akan bisa keluar angkasa. Kalau sampai mereka keluar angkasa kawan, mereka sudah melawan Allah SWT firman-Nya. Ini yang harus kalian ketahui kawan. Aduh. Apa sih arti nubuatan? Itu pasti terjadi. Gak boleh gak terjadi. Surah 52. 52 atau 55 ya? 55. Ayatnya ke 33. Ini kawan. Saya enggak bohong-bohongan. Kita bacakan dulu bahasa Indonesianya ya. Biar kalian paham. Ya. Tes. Sudah. Udah bagus ya. Ya, sekarang kita lihat ini. Wahai golongan jin dan manusia, ini terkhusus untuk jin dan manusia. Malaikat tidak ikut di dalamnya nih, hewan juga tidak. Jika kamu sanggup menembus, melintas penjuru langit dan bumi, ditantang kawan. Sering kita membaca kitab suci Al-Quran, banyak tantangan di sana, cabaran. Contoh, buatlah surah semisalnya, kata kitab semisal, katanya seperti ini katanya. Nanti kita buat mereka marah-marah. Enggak kita buat dibilang kita enggak sanggup. Kan gitu jatuhnya kawan. Jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu. Kalau kalimat pertama bagus kawan. Jikalau kau mampu menembus langit dan bumi, tembuslah katanya. Kan begitu. Ternyata kalimat berikutnya, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa enggak ada disebutkan. Karena di dalam bahasa Arabnya juga kekuatan kawan. Ini kalian bisa baca, ini kan ada perkataannya. Nah ini. Jamak bertasbih ini kan. Nah ini. Kalian lihat ini. Kamu menembus melintas bahwa kamu mampu sanggup jika manusia jin. Hai jamaah, kecuali kamu menembusnya tidak, maka tembuslah, lintasilah dan bumi langit jamak penjuru. Dengan kekuasaan atau kekuatan. Nah ini kawan, oke. Kalian mau melihat tafsirnya. Allah menegaskan bahwa manusia janji tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban. Wahai golongan jin dan manusia juga kamu menembus ini gitu ya. Untuk menghindari pertanggungjawaban dan balasan yang akan menimpa maka keluar dan tembuslah keduanya. Ketahuilah kamu tidak ini kan tidak mampu kawan menembus atmosfer itu langit itu ya. Yakni kalian tidak akan dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Bahkan dia meliputi kalian dan kalian tidak akan mampu melepaskan diri dari kalian. Tidak pula membatalkan hukumannya terhadap kalian. Kemanapun kalian pergi selalu diliput. Dan dia menceritakan keadaan di Yumul Masyur. Hai manusia dihimpunkan. Sedangkan semua malaikat mengawasi semua makhluk. Inilah tafsir dari Ibnu Katsir ya. Pada hari manusia berkata kemana kau lari sebenarnya ini. Kalian silakan baca kawan. Ya. Jadi Tuhan menantang, larilah kau kalau sanggup kau lari ke luar angkasa. Kan begitu kawan ya. Sudah. Ini. Jadi kalau sampai mereka bisa menembus penjuru langit dan bumi, melintas. Melintas artinya menembus ke luar angkasa itu kawan. Nah ini. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Siap ya? Jadi kawan-kawan, kalau mereka sampai bisa melakukan itu memang betul. Mereka membuktikan Allah itu lemah. Mereka bisa mampu menembus kok. Dan itu kemarin kita lihat sudah dibuktikan. Ada astronot yang ikut kapal kafir. Kalau kapal Arab, kapal halal enggak ada itu kawan. Belum ada kapal halal ke surga, ke luar angkasa ya. Masih kapal kafir. Yang mana uang pembangunannya diambil dengan merampok katanya kan, menjajah. Masih kapal kafir. Jadi mereka tidak akan bisa ke sana. Kalau sampai bisa. Nah ini pertanyaannya. Mereka menggunakan kekuatan sendiri. Kekuatan. Oke, dibilang buka kurung tutup kurung Allah. Oke.
Berarti mereka nanti diberkati Allah untuk sampai keluar angkasa. Itu aja kita buat positifnya kawan. Kalau saat ini masih kafir lebih dahulu. Apakah kafir diberkati Allah SWT? Dilaknat, tidak ada diberkati. Ya. Oke. Sekarang saya membuka sebuah umpan baru mereka. Umpan baru atau buruan baru mereka. Ini kawan. Saya melihat si Dondistan berbicara ya. Saya geli melihat orang ini kawan. Tidak tahu malu. Perasaan selalu suci, selalu benar. Kita dengar apa katanya. Mungkin hanya menerjemahkan dari sebuah buku atau apa gitulah. Tetapi caranya dia membawakan itu memang kalau boleh dibilang, saya bilang itu tidak elegan, ya, tidak ilmiah dan tidak akademis lah gitu. Nah, dia selalu memarahi orang. Ya, si Anu membicarakan kitab suci kami. Cara membawakannya tidak elegan, tidak akademis. Yang mana tidak akademis, yang mana tidak elegan. Kita bacakan hadis salah. Kita bacakan Quran salah. Kita bacakan bahasa Indonesia, semua serba salah bagi mereka ini. Tapi kalau mereka kawan, buku Basiledes pun dibawa ke meja debat. Buku Basiledes pun dijadikan karya ilmiah. Buku Basiledes pun dijadikan dasar ilmiah. Itu si kain nama si bibir tebal itu kawan. Orang tuh elegan. Kalau mereka yang melakukan semuanya serba elegan. Semuanya serba sesuai sahih. Sudah sesuai apanya. Aduh, sudahlah malu kita kawan. Makanya aku bilang Dondi setan. Kau bahas Bible, izinkan aku masuk. Kalau enggak aku cabai mulut kau, dengarin Dondi setan. Aku enggak takut sama kau Dondi setan. Ya. Kau yang takut sama kami, bukalah room. Bahas Bible kami, izinkan kami mempertahankan iman kami. Kan enggak kau kasih izinkan. Kan pernah ku tantang kau. Apa kau bilang? Wah kalau belum lulus ini banyak kali bullshit kau aja juga enggak lulus. Membaca aja kau bisa, mengerti enggak bisa. Ya. Semoga Dondi setan mendengar. Aduh kawan. Orang ini hanya membangkitkan emosi kita. Kejengkelan kita sama. Lama-lama orang akan bosan. Masa orang tidak bisa membedakan? Oh lupa aku. Di lingkungan keledai tetap keledai. Harusnya mereka bisa bertanya dulu Tuan Dondi. Maunya dari kaum dia bicara. Loh bukankah kau membahas Bible juga sana udelmu? Mana saya sudah ilmiah. Kalau ilmiah kau buka ruang. Itu baru ilmiah. Izinkan orang Kristen masuk mempertahankan imannya di room kau. Satu lawan satu berhadapan dengan aku. Kan gitu enak. Ku bal-bali kau percaya. Bertanya aku pasti kau keper-keper. Cobalah pakai otak itu kawan dengan baik dan benar. Sedikit aja. Bok ya kalian sisakanlah kedunguan kepada kami oten-oten ini. Sedikit saja. Biar kami juga bahagia. Dungu itu adalah satu anugerah, kebahagiaan. Itulah begoders. Kalau lagak bicara setinggi langit kawan. Ya. Kenapa aku bilang setinggi langit? Oh iya. Setinggi langit. Sekarang aku tunjukkan kepada kalian ya. Gaya beluhap ini. Wah, mengejar apa orang ini? Mengejar apa namanya itu? Kafir. Kayak buruan aja sama mereka sekarang kawan. Pernah kalian film Cina itu kan dilepaskan perempuan-perempuan. Sudah itu dipanai dari jauh. Dilepaskan anjing serigala. Dimakan. Aduh. Sekarang ini orang Kristen dianggap mereka buruan. Seolah-olah mereka pemilik negara ini. Seolah-olah agama mereka itu berasal dari negara ini. Padahal agama lokal itu ada. Enggak mereka hormati itu lagi kawan. Enggak ada karena segelintirnya. Ya. Lucu aku lihat orang ini kawan. Maunya mereka menang sendiri. Maunya mereka merasa negara ini milik nenek moyang mereka. Negara ini merdeka kata mereka kan sering bilang itu. Dengan teriakan ini. Alah kalau Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom Amerika. Belum tentu kita merdeka tanggal 17 Agustus. Bisa jadi tanggal 20 Agustus. Sudahlah fakta sejarah dan gak bisa kuhapus-hapus. 350 tahun kita berjuang apa merdeka kan tidak. Kan itu aja kawan. Apa susahnya?
Seolah-olah kalian, seolah-olah Yosudarso itu bukan orang Kristen. Seolah-olah W.R. Supratman bukan orang Kristen. Seolah-olah Adi Sucipto bukan orang Kristen. Sehingga harus dengan teriakan para ulama. Aduh. Zaman penjajahan kalimat itu tidak pernah terucapkan. Tapi setelah merdeka, orang-orang merdeka ini mulai mabuk agama. Dulu tidak ada mabuk agama. Setelah dia mabuk agama, maka dia buatlah seolah-olah tidak ada urusan orang Hindu dengan Indonesia, tidak ada urusan orang Buddha dengan Indonesia, tidak ada urusan Kristen dengan Indonesia, dengan kemerdekaan Indonesia. Sadis. Kalau saya mendengar itu kawan, mau kupokik aja orang itu. Kan terlalu kawan. Indonesia ini dimerdekakan oleh siapa? Seluruh lapisan bangsa. Tidak ada cerita kawan, tidak ada cerita. Ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Aduh, ya. Sekarang semua orang mereka buru. Entah siapa lagi berikutnya. Maka dari itu ku kasih tahu sama kalian, jangan pernah mencantumkan nomor rekening di situ. Kalau benar-benar kalian tidak mau berurusan dengan masalah. Orang ini kan sengaja mematikan langkah orang Kristen. Dilawannya berdebat tidak mampu. Jadi cara mematikannya bagaimana? Dimatikannya lah rekening ini. Dalam artian kita dikejar terus. Wah namanya rekening ini, itu atas nama Syanu. Kita kejar orang atas nama ini, misalnya begitu. Kan ada nanti dibilang situ. Nomor rekening sudah diketahui, ini atas nama Syanu. Hati-hati kawan. Orang yang masih idealis sampai hari ini. Dula di Samarinda. Kalau dia buka rekening kawan. Seluruh dunia ini akan berdonasi kepada Dula di Samarinda. Tapi kenapa Dula di Samarinda tidak mau berdonasi, membuka rekening? Karena dia tahu, ya, kebetulan memang dia bukan orang miskin pula, itu aja kecelakannya. Bukan kayak Paul Zhang, mengaku kaya tapi buka nomor rekening, buka nomor telepon. Dula di Samarinda murni tidak ada buka rekening, tidak ada buka nomor telepon. Datang Paul Zhang. Loh saya kan tidak ada buka nomor telepon. Iya. Nomor rekening, tapi nomor telepon kau kan ada. Orang kan bisa WA kau minta rekening. Bahlul. Ya kan? Dula di Samarinda tidak mau mencantumkan nomor rekening, tidak mau mencantumkan nomor telepon. Tahu kalian kenapa? Karena dia tahu DNA haus darah itu ada di diri orang-orang ini. Dia nggak mau menunjukkan jati diri. Luar biasa kawan. Luar biasa. Tapi kalau kayak orang saya memang jujur aja. Saya lemah dalam ekonomi. Kan itu yang saya bilang kan. Maka saya ber-YouTube. Tujuannya apa? Selain menyebarkan firman Tuhan, membentengi iman saudara saya, YouTube memberi fasilitas gaji. Maka itu saya ambil. Semua pendebat yang pasang iklan, jangan sok-sokan. Kayak Julius, kayak si Zuma, kayak si Kores. Pokoknya semua pendebat muslim, jangan mulut kalian licin. Mulut kalian ringan. Ya. Kenapa aku bilang jangan mulut kalian ringan? Kalian menuduh-nuduh, sang debaters begini begono, mencari makan. Kalian mencari makan juga. Sinandar. Selagi kalian masih mencantumkan iklan, bahkan Deddy Corbuzier, semua yang top-top itu, selagi mencantumkan iklan, dia mencari makan. Jangan munafik. Itu aja aku bilang. Wah sang debater donasi, wak donat. Kau lihat dekat si Julius itu panjang kali tulisannya. Wah donasi dapat disalurkan di sini. Kan lucu orang ini kawan. Inilah yang dikatakan. Gajah di pelupuk di seberang lautan kelihatan. Apanya? Semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Selumbar di matamu tak kau lihat. Luar biasa kawan. Ya. Semua mereka begitu. Diikutilah sama oten-oten gila. Wah si Rudi wak donat. Meminta donasi kata Paul Zhang. Gak sadar dia. Nomor rekening Galarua, nomor rekening Damaris, nomor telepon Paul Zhang. Goblok. Saya gak pernah menyakiti hati saudara saya. Tapi mereka selalu duluan. Bisa kalian putar semua video-video. Pasti mereka duluan. Mulai dari zaman Louis Prasetyo. Kan dia duluan. Dikomentarinya aku. Ku komentari dia, marah dia. Di strike-nya aku.
Semua Verbum Veritatis. Kan dia dulu mengomentari aku. Ku komentari nggak terima. Ya. Jadi ini lucu-lucuan aja kuliah kawannya. Tapi ya sudahlah. Kenapa aku selalu mereka serang? Jawabannya iri, cemburu. Padahal mereka bisa membuat seperti apa yang kulakukan. Wah, sang debaters, mana yang kau bilang? Semua butuh proses. Tidak serta-merta cocok langsung jadi, nggak bisa, pelan-pelan. Aku harus belajar bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Ini dalam tahap belajar kawan. Selalu. Yang penting beberapa yang kuucapkan sudah kupenuhi. Ini nanti tinggal anak-anak SMA, tunggu ada masanya. Aku masih terbatas dengan kondisi keuangan. Aku mau minta, aduh sudahlah, ku cantumkan pun nomor rekening belum tentu ada yang memberi ya. Kalaupun ada ya terima kasih aku bilang. Ku panggil anak-anak nanti kundang di sini, tinggal di sini. Makannya bagaimana? Siapa yang memberi makan? Aku. Mana mau orang Kristen bayar ya? Gak kan ada yang datang. Ayo kita masuk belajar Alkitab, sekolah Alkitab untuk anak-anak. Uang sekolahnya sebulan sekian. Gak kan ada yang datang. Bagusnya di rumah. Tapi maaf ini, ada yang harus kita contoh dari umat muslim. Dibawanya anaknya ke pesantren di luar kota, kayak Irfan Hakim. Dia di Jakarta, disekolahkannya anaknya ke pesantren di Jombang kalau tahu ya. Bayangkan betapa jauhnya dia mau mengajar. Anaknya suka, bapaknya juga suka. Kalau orang Kristen, nggak usah kau belajar agama nak. Kau belajar matematika bahasa Inggris. Biar ke bulan kita, biar orang itu di bumi ini merangkak-rangkak karena kofar kafir. Kan lawak kita ini Kristen ini. Agama perlu kawan. Itulah sebabnya aku mau memulai ini agar di setiap daerah dibuat. Tidak perlu sekolah. Tapi misalnya tiap sore sekali seminggu atau 2 kali seminggu pas libur, enggak masalah. Biar anak-anak kita itu cinta juga. Begitu anak kau murtad kau pusing, pening, setengah mati. Begitu anakmu kena narkoba pening, setengah mati. Begitu anakmu begini bogono kau pening, setengah mati. Ya. Inilah yang harus kita waspadai kawan. Pahami dulu ya konteks saya berbicara ini. Nah, sekarang keledai-keledai ini sudah tidak sanggup lagi berdebat. Di semua room mereka hanya besar-besar suara aja. Aku sama Zulkifli kemarin kan mati kutu dia. Ya tolong kau bukakan dari Quranmu siapa nabi yang berpuasa. Karena perintah puasa dikatakan apa? Mengikut nabi terdahulu. Ada imamat. Kan gila. Memang otak orang itu udah gila. Polisi kan memantau semua channel. Dilihatnya kita berdebat. Ternyata ini gila. Imamat itu enggak ada di Al-Quran. Dijawabnya dari imamat. Berarti ini gila nih. Enggak bisa kita tangkap ini. Oh yang ini bagus ini. Orang Kristen ini ditanya dari Bible-nya. Selalu menjawab dari Bible. Artinya Bible itu komplit sekali nih. Ya kan? Yang ini komplit juga bro katanya. Oh enggak ngaku-ngaku. Buktinya dia ngambil imamat. Aduh. Kan debat kami kemarin. Aku dengan bapak siapa itu. Waktu lihat TikTok masih ada videonya. Kalian tonton. Ya kan? Juma, tolong kau sebutkan satu saja. Siapa nabi di Al-Quran yang melaksanakan ibadah puasa? Ibadah puasa itu ada hukumnya di sini perintahnya. Ini. Yang saya tanya siapa orangnya satu nabi ya? Ada. Buka imamat. Imamat dikatakan begini Musa gini. Aduh, hebatnya mereka membilang Kristen menculik kitab Yahudi. Mereka jelas-jelas membaca kitab Yahudi tapi tak mengaku mengambil, mencuri. Lawak. Tapi kita bisa apa? Memang otak orang itu udah gila semua. Itulah sebabnya polisi sukar menangkap mereka ini. Sukar kawan menangkap mereka, sukar. Loh, ditangkap nanti. Dibawa ke persidangan. Ya kan? Kenapa Anda melakukan ini? Pak Hakim. Saya tanyai mengenai sunat. Oh ya, tolong kau jawab. Sunat. Puasa. Tolong kau jawab dasarnya. Ini Pak Hakim. Bahwa kami disuruh mengikuti puasa nabi-nabi terdahulu. Oke. Tolong kau sebutkan siapa nabi terdahulu yang puasa. Buka ayatnya. Hakim kan bertanya gitu juga. Oh ada Pak Hakim. Pertama memang dibukanya Al-Quran mengenai puasa. Ini kan? Maaf ya, saya tanya siapa nama nabinya.
Ada Pak Hakim, imamat. Di dalam 114 surah Al-Quran, kami tidak temukan imamat. Di mana itu? Apakah itu surah ke-115? Atau surah 0 sebelum 1? Kelawak. Tapi mereka enggak tahu malu kawan. Ngotot imamat itu milik mereka. Tapi begitu ada nanti di imamat buah dadanya. Wah kita porno. Kan gila. Aduh sudahlah kawan. Terus nanti mengaku, oh kami elegan. Elegan apa pakai Google kosong? Ya? Kalau kami juga elegan, kami buat. Ketikkan yang guru yang mulia. Ya guru ndak. Tolong ketikkan Nabi maniak seks. Google kosong. Gagi Nabi cabul. Yang keluar itu aja. Apa bisa kita gunakan Google kosong itu untuk membuktikan keimanan seseorang? Enggak bisa kawan. Kita sudah punya Alkitab ini kau bahas dari Alkitab. Karena Kristen memahami ayat menjelaskan ayat tidak perlu. Wah ini menurut Profesor Barbara Tering. Wah lebih hebat dia dari kau sang debater. Dari mana kau tahu lebih hebat dari aku? Ya kan gitu. Tapi dia ada jadi karena profesor ini bicara iman tidak bicara profesor, tetapi bicara Roh Kudus yang masuk ke dalam dirimu dan kau bisa menyampaikan firman ini dan ada ayatnya. Kan begitu kawan. Kalau mereka ini enggak, ya. Apa sih salahnya channel Tanpa Ragi kok sampai mereka mau kejar Tanpa Ragi? Kan ngeri kuliah kawan. Sibuk kali mencari, wah, ya ini foto Tanpa Ragi. Kutunjukkan sama kalian, ini foto asli Tanpa Ragi. Biar tahu kalian. Nah ini foto asli Tanpa Ragi, biar kalian lihat ya, ini dia. Tereng! Oh ini Tanpa Ragi yang diserupakan. Ngapain kalian capek-capek ini wajah Tanpa Ragi, ha? Nah, ini Tanpa Ragi yang diserupakan. Tereng. Ini Tanpa Ragi nih. Nah. Ngapain capek-capek? Yang nggak bisa kalian bilang monyet itu nanti Tanpa Ragi. Lawak. Setiap ada gambar orang, ini dia. Ya kan? Itu Tanpa Ragi. Saya Tanpa Ragi. Kenapa rupanya ini ya? Tereng. Orang baik yang tersakiti. Ya lawak-lawaklah kawan. Biarlah gitu. Ini nasihat saya kepada pendebat Kristen. Dengar baik-baik nasihat saya. Tadi saya ditelepon seorang bapak. Bro, kami ini khawatir. Kalau ada apa-apa terjadi dengan kau. Yang kami khawatirkan, tidak ada lagi orang yang berani menghadapi mereka. Yang membentengi iman Kristen. Tapi banyak loh Pak. Betul banyak, tetapi nggak ada yang seperti Anda. Tunggu dulu ada murid biologismu katanya kan. Biologis teologis. Jadi sekarang sudah 10 orang memantau kesehatanku kawan. Aku bilang, telepon saya kemarin dari Kalimantan. Kenapa kerongkonganmu gini-gini? Saya nggak tahu Pak, mungkin kebiasaan saya bilang. Ini kalau saya bicarakan jadi kering. Jadi harus minum dulu. Kalau nggak minum sedikit, nah gitu dia. Kering. Ada dari Malang. Pak, gimana gini. Saya lihat Bapak juga agak apa ya? Bisulan apa di pantat itu ambeien. Oh, tidak lagi. Ada obat dikirim. Aduh. Terharu saya kawan. Saya sangat terharu. Sebentar dulu ya. Ini ada Bobson. Adinda ini, Adinda. Aduh, besok aku mau kongko sama dia dulu. Udah lama tidak ketemuan. Tunggu ya. Besok hari Kamis. Ya. Pahami dulu kawan. Betapa cintanya orang-orang ini sama aku kawan. Aduh. Bang, ini untuk apa? Sedikit beli buah. Aku beli buah.
Bang, ini untuk kontrol. Kontrol belum ada. Sorry, jangan ku tambah-tambahin. Dulu saya pernah wis, mantap. Waduh. Mantap. Ya. Coba kalian bayangkan kawan. Sampai kepentinganku yang terkecil pun, karena gak ada lagi yang mereka harapkan kawan. Paul Zhang di luar negeri hanya omong kosong. Ya. Mana berani Paul Zhang berdebat. Yang ada orang masuk ke roomnya, dibal-bali, dia situ keroyok. Coba dia pergi misalnya ke roomnya si Zulkifli, siapa-siapa gak berani. Makanya aku bilang, tolong kalian download semua video saya ya. Ada arsip, itu dari Belanda mengarsipkan. Terima kasih Bu. Kalau ada apa-apa dengan saya, semua yang di otak saya sudah saya katakan. Memang ada yang belum, nanti kan berjalan. Cuman satu yang gak akan saya katakan kepada kalian sebelum saya mati. Kalimat yang kalau diketik di Facebook, akun kalian langsung dihangus bumi, hanguskan Facebook. Aduh. Saya dengan si Duladi yang tahu ini. Karena saya dulu eksperimen. Setiap saya ketikkan Uclim, selalu saya dibuat 30 hari nggak bisa main Facebook. Berarti ada kata lagi yang memang menyakitkan ini. Ku ketiklah kawan, Tarsor. Begitu ku enter, tak berapa lama mati akun Facebookku. Pasti ada yang report nih ndak. Coba lagi buat akun palsu. Seminggu 2 minggu jalankan. Buat lagi kalimat itu, mati langsung. Pedih kali ku bilang. Aduh. Bahkan ku privat pun dimatikannya kawan. Enggak ku publik, privat dimatikan si Facebook. Ngeri kawan. Aduh. Ya. Saya bersyukur saja kawan ya. Ya pada saatnya nanti mereka menurut firasatku mereka juga akan mengejar aku. Tapi menurutku memang masih jauh. Kenapa masih jauh? Karena mereka mengharapkan aku melawan Paul Zhang. Mereka enggak sanggup. Karena aku suka itu nyinyirin Paul Zhang, nyinyirin pendeta, maka mereka memelihara, melindungi. Dilindungi aku kawan. Telepon nanti dari Pekanbaru. Orang-orang apa kan, kawan-kawan muslim. Bang pengacara itu ya. Kalau kami sini kan manggil abang-abang kawannya, sopan. Dek, ada kendala? Kalau ada orang-orang muslim datang kabari abang ya. Lawak kawan. Saya enggak bohong. Lihat kalian kemarin aku di TikTok kan apa kata si Andre. Kalau Bang Rudin enggak kami laporkan. Oke lah saat ini kita pegang. Si Umar apa katanya? Tenanglah Bang. Abang enggak gini. Si Nandar apa katanya? Sama. Kenapa mereka katakan begitu? Aku enggak tahu ya. Tapi aku punya firasat mereka tidak, tapi ada nanti orang-orang lain. Ini kawan. Tapi enggak tahu kapan. Kalau sekarang belum karena mungkin diperlukan orang itu untuk jadi bicara si Karaba-raba bicara ini. Tadi saya lihat video si apa namanya itu? Si Baluhab itu, si Tambunan. Adu ilmu dengan Pak ilmu itu. Si Karaba-raba katanya. Tahu orang itu dua. Yang satu entah lapa-lapa tapi kulihat kayak gentar juga dia kan. Akhirnya datang si Luga, diginikannya dia dipegang dadanya, dipegang tepuk pundaknya. Si bapak itu gini. Aduh, geli kali aku setengah mati lihat adu ilmu itu kan. Entah apa yang mau diadu orang itu. Kayaknya gila yang dua ini pikirku lah kan. Tapi itulah mungkin pamor mereka saat ini ya. Coba cari aja itu di TikTok. Luga Tambunan adu ilmu dengan seorang bapak itu entah apa itu kan. Ada kayak di film-film itu kawan. Bapak itu gini. Wah, gini. Datang si Luga. Sikarabaraba. Tak apa kerja orang ini. Lawak-lawak saja kawan. Aku kadang ketawa melihat orang ini ya. Aduh. Jadi kawan-kawan, saran saya kepada kalian, ini pelajaran kepada yang muda-muda. Buat satu akun khusus hanya menayangkan video. Terserah kalian tahu video kalian, tapi kan tidak ada yang tahu. Jangan tahu nama, jangan tahu ini. Ya, jangan cantum-cantumkan donasi. Kalau kalian donasi, jangan sekali kalian bicara di video itu.
Ngerti maksud saya? Kau merilai-rilai punya orang, mengambil-ngambil punya orang, kau edit-edit bisa. Jangan sekali-sekali bicara di video itu apalagi sampai tampak wajah. Paham ya? Yang kedua, aku tahu kalian punya emosi. Aku tahu kalian punya semangat. Ingin membela iman. Maka buat akun palsu, masuk kalian ke room-room mereka hajar. Tapi sekali lagi ingat, tolong buat 2 perangkat. Biar jangan silang. Takutku kalian nggak sengaja kalian kirim. Masuk ke namanya ini gitu ya. Buat perangkat ini khusus untuk hanya menampilkan video, cari uang, cari makan. Yang ini untuk menghajar mereka. Hajar terus. Ya. Paham kalian ya? Yang aku bilang, kalau bisa hari ini nama kau si Udin, besok si Saifuddin. Besoknya si Nyonya, entah siapa-siapa, nama perempuan nama. Bebas. Tapi yang ini biarin satu. Di sini kau cari makan. Gak akan ada yang mengganggu ini. Yang diganggu adalah orang yang bicara. Aduh, udah bunyi-bunyi airku. Tunggu ya, aku matikan dulu. Aku masak air hangat. Aku masak air dingin. Nah, kalau air panas dimasak kan lawak. Matikan dulu. Nah, bah, sudah mau ngantar istriku lagi aku partamiangan. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian, nanti kita sambung lagi ya. Aku mengantar orang ini apa namanya itu, Komsel. Ya kalau GBI namanya Komsel. Ya ingat berhati-hati ya. Buat 2 akun, satu kalian untuk cari makan. Jangan sekali bicara, jangan sekali nampak wajah hanya ngulas-ngulas video. Nampilkan video. Yang satu lagi, aku tahu emosi kalian ada situ. Buat akun palsu dengan perangkat lain, hajar terus, hajar. Besok ganti nama, hajar terus, besok ganti nama. Bila perlu ganti kartu tiap sebulan sekali. Tahu kalian teknik ini siapa lakukan? Dula di Samarinda. Sebulan sekali ganti kartu, sebulan sekali ganti kartu. Padahal dia di luar negeri kawan, kan hebat. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.